Halo, perkenalkan nama saya Felicitas Kadek Chandran Kirani, NIM G0024015 dari SGD A7 dengan aslab bakaran. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas laporan anatomi 2.3 tentang neuro. Kita langsung saja masuk yang pertama. Jelaskan struktur pembentuk sirkulus Willisi mulai dari bagian anterior hingga posterior. Sebutkan juga fungsinya dalam menjaga perfusi cerebral saat terjadi sumbatan salah satu arteri besar. Oke. Nah, dari anterior ke posterior. Jadi yang pertama ya di sini ada arteri cerebri anterior. Nih ya, cerebri anterior yang kiri sama yang kanan. Nah, nanti mereka berdua ini akan dihubungkan dengan arteri communicans anterior. Nah, tadi itu arteri cerebri anterior itu yang segmen A2. Terus ke sini jadi segmen A1. Ini cerebri tetap masih arteri cerebri anterior ya. Yang ini yang kiri yang kanan. Habis itu nyambung sini nanti ada arteri carotis interna. Ini juga ada arteri carotis interna. Nah, di sini ada arteri cerebri media. Ini yang kanan juga ada cerebri media. Nah, lalu di sini tuh ada arteri cerebri posterior. Di sini juga nanti terdapat arteri communicans posterior yang menghubungkan cerebri posterior dengan cerebri media. Nah, di posterior ini nanti akan menyatu gini menjadi arteri basilaris, bercabang lagi menjadi arteri vertebralis. Sebenarnya enakan dari yang posterior. Jadi dari arteri vertebralis nanti bergabung menjadi arteri basilaris, jadi arteri basilaris bercabang lagi jadi cerebri posterior. Nanti akan dihubungkan oleh komunikan posterior ke cerebri media. Terus dari carotis interna ini nanti akan keluar cerebri anterior. Cerebri anterior nanti akan dihubungkan oleh arteri communicans anterior. Lalu apa fungsinya? Jadi fungsinya ini dia tuh kayak seperti sistem cadangan. Nah, jika ada yang tersumbat, nanti ada aliran yang lain. Jadi si otak ini akan tetap tervaskularisasi. Sehingga ini meminimalisir adanya iskemik gitu. Selanjutnya sebutkan perbedaan ya tadi. Sebutkan dan jelaskan perbedaan antara traktus corticospinalis dan traktus spinothalamikus. Meliputi fungsi utama, titik awal, akhir, lokasi penyilangan, letak relatif di medula spinalis. Oke. Jadi ada traktus corticospinalis dan traktus spinothalamikus. Jadi ada yang descendant dan juga ada yang ascendant. Nah, kalau yang ascendant berarti artinya kan naik. Ya. Dia akan naik dari namanya juga ascendant ya, berarti naik. Namanya juga traktus spinothalamikus, berarti dari medula spinalis nanti naik ke thalamus gitu. Buat apa yang ascendant? Dia ini berarti buat sensorik motorik ya teman-teman, maaf. Ya nggak sih? Bener kan? Sensorik, salah berarti. Maaf ya teman-teman. Nah, ingat aja dia kan naik ya, berarti dia lewat yang posterior, cornu posterior. Berarti kalau cornu posterior berarti dia nanti untuk sensorik. Pokoknya ingat aja. Kalau ascendant dia buat sensorik, kalau yang descendant dia buat motorik. Karena kenapa? Kalau yang descendant namanya corticospinalis, berarti dari cortex dia akan langsung ke medula spinalis. Dari medula spinalis nanti akan menginervasi si targetnya.
mau muscle mau apa gitu, makanya dia kan namanya motorik gitu. Nah, fungsinya tadi udah ya, fungsinya yang satu buat, yang descendant buat motorik, ascendant buat sensorik, buat apa namanya ya, pokok motorik buat gerakan volunteer lah. Kalau yang sensorik ya buat yang suhu, dengan suhu, tekanan ringan, tekanan dan sensasi ringan atau sentuhan ringan. Nah, nanti kalau spinothalamikus ini kan dibagi dua ya, ada yang anterior, ada yang lateral. Yang anterior ini dia buat yang tekanan itu dan sentuhan ringan apalah itu. Kalau yang lateral dia buat suhu-suhuan gitu. Nah, gimana nih, aku kasih tahu, aku akan menjelaskan ininya jalurnya, mulai dari ascendant dulu ya, karena dari kena sensor dulu ya, sensorik dulu. Nah, jadi dari spinothalamikus ya, awalnya ini kan udah terlihat ya, di sini ada angka 1, 2, 3. Jadi dia dari reseptor ya, reseptor nyeri atau suhu, nanti dia akan ke ganglion. Ya, benar ya. Nanti dia akan ke ganglion radix yang posterior. Terus dari ganglion radix posterior, pokok di sini tuh ada ganglion gitu ya teman-teman. Nih, kalau kalian lihat di sini ada ganglion. Ganglion radix posterior nanti akan naik ke nukleus thalamus, atau nama lengkapnya nukleus ventral posterolaterales thalamus. Nukleus ventral posterolateral thalamus. Naik ke sini ya. Habis itu udah deh, nanti dia buat sentuhan. Tergantung. Dia mau buat sentuhan yang ringan, kalau sentuh buat nyeri atau suhu itu pakai yang lateral. Kalau yang anterior dia yang tekanan dan sentuhan ringan gitu ya. Dia bersilangannya di medula spinalis ya. Terus letak relatif di medula spinalis dia terletak di funiculus lateralis dan funiculus anterior. Jadi anterior dari tractus corticospinalis yang lateral. Ya pokoknya ascendant naik dari sensor ke ganglion radix posterior, naik ke nukleus thalamus nanti. Nah, itu buat sensorik pokoknya. Ya, dari sini ke sini. Nah, sedangkan yang corticospinalis dia ada dua. Dia ada yang corticospinalis yang lateral dan juga ada yang anterior. Mana yo? Oh, ini ya. Nih. Gini, jadi kalau tadi kan ascendant dari bawah, dari ganglion naik ke nukleus thalamus. Kalau ini kebalikannya, dari atas nanti turun ke bawah. Jadi dari korteks dia. Dari sini turun nanti menyilang di decussatio pyramidalis. Nih. Kedua ini lalu ke satu ini gitu. Pokoknya dia dari cortex cerebri gyrus presentalis terus menuju ke piramid buat bersilangan. Terus nanti akan kebagi dua, ada yang lateral tuh dia akan bersilangan di decussatio pyramidalis.
sama yang anterior. Kalau anterior nggak nyilang, tapi dia bakal bersilangan ke segmen yang bersangkutan. Misal mau bersilangan di pokok bersangkutan wis ya. Terus udah lokasi penyilangan sudah, letak relatifnya di funiculus lateralis dan funiculus anterior juga. Selanjutnya kita membahas truncus cerebri, bentar kegelapan. Nah, truncus cerebri ini dibagi jadi 3 ya. Jadi truncus cerebri itu batang otak. Ada 3. Ada mesencephalon. Loh. Ya benar, ini harusnya mesencephalon tuh. Ada pons dan ada medulla oblongata. Nah, ini kita bahas pertama mesencephalon. Nah, di mesencephalon ini jika kita belah seperti ini, kalau ini kan belah sagittal, apa ya belahnya namanya? Saya lupa ya. Belah set gitu. Kan kalau sagittal gini, ini yang gini. Nanti ada terlihat crus cerebri. Terus ada substantia nigra. Terus ada apa? Peduncularis. Aduh, maaf. Crus cerebri, substantia nigra, tegmentum mesencepali. Jadi crus cerebri ini akan membagi substantia nigra ini akan membagi crus cerebri dengan tegmentum mesencepali. Nah, di sini juga ada aqueductus cerebri. Terus ini ada apa namanya nih? Fossa interpeduncularis. Pokok yang paling penting di sini ada substantia nigra. Kenapa? Substantia nigra ini buat mengatur motorik kasar. Jadi biasanya kalau ada gangguan pada substantia nigra ini, kemungkinan orang tersebut bisa terkena penyakit Parkinson. Jadi dia nggak bisa ngatur motorik kasarnya gitu. Jadi dia nggak bisa ngancing baju yang pokok tentang keterampilan masukkan benang ke jarum. Nah itu dia kurang bisa, dan dia tuh gerakannya bisa lambat gitu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena di substantia nigra ini dia menghasilkan dopamin. Nah, dopamin ini yang akan mengatur si motorik si kasar ini. Nah, kenapa warnanya bisa gelap? Karena di situ ada melanin. Ya, seperti itu. Nah, kita lanjut ke pons. Jadi sebenarnya pons dan medulla oblongata tuh ini. Pons tuh yang ini, medulla oblongata tuh yang ini. Kita bahas pons dulu. Nah, di pons ini ada nervus yang keluar. Oke. Bentar. Fossa apa ya? Nih ya, kalau pons itu nanti seharusnya ini bagian tampak anterior, terus ada yang tampak posterior. Tampak anterior ini namanya pons basilaris pontis. Kenapa? Karena di sini ada ini basilaris. Pokok gini, yang penting itu di sini ada sulcus basilaris. Dia akan dilekati dengan nervus saya lupa ya. Sebentar ya teman-teman. Nervus 5. Benarkah? Ya mohon dikoreksi ya nanti. Ya, pokoknya gini. Oh, bukan nervus, arteri basilaris. Maaf. Saya baru ingat ya teman-teman, agak ngeblank sedikit. Jadi di sini dilekati arteri basilaris. Jadi di porsi baik yang keluar. Contohnya ada apa? Nervus 5.
Ada nervus 6 di sini ya. 7, 8. Terus ada ini nervus 4. Ada nervus 3. Nah, ini di pons tuh banyak yang nervus yang keluar. Selanjutnya ada pons. Nah, pons, sekarang medula oblongata. Nah, di medula oblongata ini ada bagian yang penting, yaitu ada piramis. Dia penonjolan karena pendesakan oleh traktus corticospinalis ya. Terus ada olivia itu penonjolan karena pendesakan dari nukleus olivarius yang inferior. Sama ada decussatio pyramidum yang tadi saya jelaskan, tempat bersilangannya traktus corticospinalis yang lateral. Terus ada keluar nervus juga. Nah, ini ada yang sendiri nih, nervus 12. Yang tadi atas nervus 11. Terus ini nervus 10. Nervus 9, nervus 10 dan nervus 12. Nervus 9, 10, 11 dan 12. Mohon maaf ya karena memang jam-jam rawan, agak ngeblank dikit ya. Udah. Ini untuk tonsilus cerebri. Selanjutnya kita akan membahas. Ini saya tidak masukin, jadi saya akan membacakan saja ya. Soalnya adalah jelaskan asal usul nukleus dari fungsi dari 3 nervus cranial motorik murni, yaitu nervus 3, 4, dan 6, serta akibat lesi pada upper motor neuron atau UMN dan lower motor neuron atau LMN. Nah, jadi bentar. Sebentar ya teman-teman. Jadi nervus 3 itu nukleusnya dari mana? Dia dari nukleusnya namanya Westphal. Nah, dia fungsinya buat menginervasi mata, menginervasi otot-otot di mata seperti rectus medial, superior, lateral. Juga levator palpebral buat ngangkat kelopak mata. Nah, kalau dia lesi pada upper nih, motorik neuronnya, dia umumnya minimal tidak ada efek karena UMN ini kalau ke nervus 3 sifatnya bilateral, sedangkan kalau LMN dia akan mengakibatkan, kalau lesi pada LMN akan mengakibatkan mengakibatkan ptosis atau kelopak mata itu nggak bisa dibuka, jadi turun terus, namanya ptosis. Terus dia pupillar mydriasis atau dilatasi, terus matanya deviasi ke bawah dan lateral gitu, dan juga dia mengakibatkan penglihatannya ganda. Sedangkan yang buat nervus 6 asal nukleusnya dari nukleus trochlearis di mesencephalon, fungsinya buat menginervasi otot oblikus superior mata, yang jadi oblikus superior ini buat gerakan mata yang depresi dan abduksi bola mata serta rotasi internal. Nah, jadi oblikus superior tuh dia buat ke bawah, walaupun namanya superior tapi dia buat matanya gerak bola mata itu ke bawah. Saya lupa lateral medial ya, maaf. Pokok intinya ke bawah. Terus kalau lesi adanya tuh di lesi LMN. Lesinya ini akan diplopia vertikal. Jadi dia saat melihat ke bawah tuh gak bisa gitu.
terus dia kesulitan menurun tangga, kepalanya cenderung miring ke sisi yang berlawanan sebagai kompensasinya. Dan juga untuk nervus 6 dia berada di nucleus abducens pons. Dia menginervasi otot rectus lateralis. Jadi yang tadi oculomotoris yang nervus 3 itu dia menginervasinya musculus rectus medial, superior, inferior tanpa rectus lateral. Juga sama musculus obliquus inferior. Karena kalau obliquus superior tadi di nervus 4 dan yang 6 dia buat iya sih barunya tuh. Yang 6 dia buat lateral. Gini, jadi ngingetnya kayak gini kalau nggak salah. Kalau obliquus superior dia 4, kalau yang lateral, rectus lateral dia 6 gitu. Nah gini. Terus kalau ada lesi di LMN, dia matanya deviasi ke medial karena kelemahan dari rectus lateral sendiri. Jadi dia nggak bisa gerakin matanya ke lateral, nggak bisa ke sini, nggak bisa gini. Nah dia tuh nggak bisa ke sana. Gitu. Udah segitu. Nah lanjutnya langsung aja, cepet aja karena waktunya sangat lama ini ya. Brodmann ya, jadi diminta ada Brodmann area 4. Jadi area 4 ini berada di presentralis ya. Jadi di sini nanti ada sulcus namanya sulcus centralis. Kalau buat yang sebelum namanya presentralis, setelah namanya postcentralis. Yang di presentralis dia area Brodmann namanya 4. Aduh, kok aku garis sih? Ya pokoknya gini. 4 tuh buat apa? Dia buat motorik primer. Jadi dia buat gerakan volunteer gitu. Nah, selanjutnya area 312. Berarti dia di postcentralis. Buat apa? Dia buat sensorik primer. Jadi dia yang nerima sensor, nerima suhu dipencet ini, gitu tuh sensorik primer gitu ya. Terus 44 dan 45. Nah, di sini ada area Broca. Jadi dia buat berbicara motorik. Jadi ya motorik kan, bicara motorik ya. Jadi misal dia ada gangguan di sini, dia itu mengerti kata-kata. Misal kita ngomong berdua nih, aku ini kalau mendengar seseorang itu ngomong, aku nih ngerti, tapi aku tuh gak bisa bales omongannya itu. Nah kalau yang dua-dua ya, mana dua-dua nih, dia buat apa? Dia buat bicara sensorik. Nah, bicara sensorik, misal dia jadi bicara sensorik tuh kayak gini. Misal kita ngomong satu arah gini, kok dua arah sih, berdua gini. Nah kan sensorik, jadi aku itu nggak paham apa yang diomongin, jadi balesnya itu ngaco karena aku dengar tuh nggak paham gitu. Selanjutnya kita akan membahas apa ya soalnya? Oklusi ACM lebih sering menyebabkan kelumpuhan pada wajah dan lengan dibandingkan di apa sih soalnya? Sorry. Oklusi di arteri cerebri media lebih sering menyebabkan kelumpuhan pada wajah dan lengan dibandingkan tungkai. Kenapa? Gini. Jadi kenapa di media misalnya oklusi wajah dan lengan bukan di tungkai? Karena ini ya, kita lihat yang ini aja. Nah ini tuh kan cerebri media, jadi ungu tuh cerebri media, orange itu posterior,
hijau tuh anterior. Jadi kalian lihat di sini. Nah, ini tuh ungu, berarti dia diinervasi sama apa ya? Bukan semuanya, tapi mayoritas. Ya, bisa mayoritas, lebih banyak. Itu yang cerebri media. Kalau dipotong sagittal, dia di sininya tuh diinervasi sama yang anterior, yang ini yang posterior. Nah, kenapa di wajah bukan di tungkai? Lebih sering di wajah karena si arteri cerebri media ini sebagian besar kan di korteks motorik yang bertanggung jawab untuk gerakan wajah dan lengan. Nah, sedangkan area korteks yang mengontrol bagian bawah seperti kaki dan bagian distal lainnya itu diinervasi sama cerebri yang anterior. Nah, pokok intinya kalau cerebri media dia itu menginervasi bagian mayoritas tuh bagian yang wajah. Kalau yang bagian tungkai itu diinervasi oleh cerebri yang anterior. Begitu. Terus apa? Oh, oklusi. Bukan. Kalau arteri carotis internanya terdapat oklusi. Bagaimana kompensasinya? Oke, ini aja ya. Jangan yang tadi aja. Nah, di karotis, ini ya karotis interna yang kiri kan, itu nggak bisa. Jadi sebenarnya ada dua jalan untuk menjaga perfusi di otak ini. Kalau si karotis interna kiri itu oklusi, pertama lewat yang seberangnya, kontralateral ya, seberangnya yaitu karotis interna yang kanan. Nanti dia berjalan ke arteri communicans anterior, ke sini ya. Nanti berjalan ke sini ke arteri cerebri anterior. Nanti ke sini ke cerebri media. Nah, sehingga perfusi yang di arteri cerebri media ini masih terjaga dari arah kontralateral, dari arah seberangnya. Yang kedua dari bawah, dari arteri vertebralis jadi basilaris. Nah, ini ke arteri cerebri posterior. Cerebri posterior nanti akan ke cerebri media lewat arteri communicans posterior. Sudah seperti itu. Jadi fungsinya circulus arteriosus bilis ini atau bilisi ini, dia kalau ada yang tersumbat dia masih bisa ada cadangannya, ada yang menginervasi ada cadangannya gitu. Jadi seperti cara kerjasama gitu. Sudah, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Jika ada salah juga boleh dikoreksi. Saya ucapkan terima kasih telah menonton sampai akhir. Dadah.